Pernah nggak sih kita bener-bener dengerin tubuh kita? Maksudnya bukan cuma dengerin perut yang keroncongan pas lapar atau jantung yang deg-degan. Hari ini kita mau coba dengerin lebih dalam lagi. Kita bakal dengerin sebuah cerita langsung dari salah satu organ yang sering banget kita cuekin. Beneran loh, kamu nggak salah baca. Setiap kali kita mikir, bentar lagi deh, ternyata di dalam tubuh kita lagi ada drama. Dan ini bukan cuma soal rasa nggak nyaman biasa, ini beneran sebuah panggilan minta tolong. Jadi untuk beberapa menit ke depan, ceritanya mikrofonnya kita kasih ke mereka nih, organ-organ kita. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tapi biar kita jadi lebih sadar, lebih peduli gitu. Oke, bagian pertama, sebuah suara dari dalam. Yuk kita mulai dari pusat masalahnya dulu. Kenalan sama karakter utama kita hari ini, pahlawan tanpa tanda jasa di sistem pembuangan kita, kandung kemih. Nah, itu dia suaranya. Sederhana banget ya perkenalannya. Halo, aku kandung kemihmu. Tugasnya kedengeran simpel kan? Cuma nyimpen urin sementara. Tapi jangan salah, pekerjaan yang kelihatannya simpel ini krusial banget. Jadi segede apa sih dia? Coba bayangin botol air minum yang ukuran tanggung itu. Nah, sekitar 400-600 ml, itulah kapasitas nyaman dia sebelum mulai ngirim sinyal pertama, yang sopan banget buat ngingetin kita. Dan inilah pertarungan yang terjadi hampir setiap hari. Sadar nggak sadar. Tubuh kita bilang, woi, udah penuh nih, ayo ke toilet. Tapi otak kita dengan segala kesibukannya jawab, ntar dulu tanggung lagi sibuk. Nah, pertarungan kecil kayak gini, ternyata konsekuensinya bisa gede loh. Terus, apa yang terjadi kalau kita terus-terusan nyuekin sinyal itu? Coba bayangin kandung kemih itu kayak balon. Kalau keseringan ditarik melar, lama-lama karetnya bakal kendorkan, elastisitasnya hilang. Nah, otot-ototnya jadi lemah. Akibatnya, jadi susah buat ngosongin isinya sampai tuntas. Oke, bagian kedua, tamu tak diundang. Masalahnya tuh nggak berhenti di kandung kemih yang melar aja. Ini kayak efek domino loh. Sekarang kita dengerin peringatan yang lebih serius dari organ lain yang ikut kena getahnya. Ginjal. Nah, dengerin tuh kata ginjal. Urin yang kelamaan disimpen, yang udah basi, itu ibaratnya jadi surga buat bakteri berkembang biak. Bayangin deh, air yang diem, anget, wah, itu lingkungan paling sempurna buat kuman buat pesta pora. Terus gimana prosesnya? Simple banget, tapi serem. Pertama, urin ditahan kelamaan. Kedua, bakteri mulai berkembang biak cepat banget. Ketiga, bakteri ini nggak diam aja. Mereka mulai naik jalan ke atas, menuju ginjal. Nah, inilah yang kita kenal sebagai infeksi saluran kemih, atau ISK. Terus gimana cara tubuh ngasih tahu kita kalau ada masalah? Lewat gejala-gejala ini nih, rasa sakit pas buang air kecil, anyang-anyangan atau rasa pengen ke toilet terus, sampai urin yang baunya aneh. Ini bukan cuma gangguan biasa ya. Ini alarm tubuh kita lagi bunyi kencang, ngasih tahu kalau tamu tak diundang tadi lagi bikin peradangan. Lanjut, bagian ketiga, alarm yang membisu. Kita udah dengar dari kandung kemih sama ginjal, tapi apa yang terjadi di pusat komando, yaitu otak, waktu kita bolak-balik ngabaikan alarm ini? Otak itu kan ibaratnya manajer utama di tubuh kita. Kerjanya pakai sistem sinyal yang sebenarnya simpel. Organ ngirim pesan, otak nerima, terus ngasih tahu kita harus ngapain. Tapi, sistem ini cuma efektif kalau kita dengerin dan ngerespon pesannya. Dan ini nih, bagian yang paling ngeri. Kalau kamu terus-terusan abai sama alarm kebakaran, lama-lama kamu jadi kebal kan? Kamu jadi nggak dengar lagi. Otak kita belajar, sinyal yang ini ternyata nggak penting. Pelan-pelan, alarm alami tubuh kita jadi tumpul. Kita seolah-olah ngelatih tubuh kita buat nggak peduli sama peringatannya sendiri. Oke, bagian 4. Harga dari menunggu. Jadi, apa yang terjadi kalau semua masalah kecil ini, kandung kemih melar, risiko infeksi, alarm yang tumpul, numpuk terus selama bertahun-tahun? Yuk kita lihat dampak jangka panjangnya. Ini udah bukan soal nggak nyaman lagi ya. Kita ngomongin masalah kesehatan yang serius. Infeksi yang kambuh lagi, batu kandung kemih yang sakitnya minta ampun, yang kebentuk dari urin yang terlalu pekat. Kemungkinan kita bisa kehilangan kontrol buang air kecil, dan yang paling parah, risiko kerusakan ginjal permanen. Jadi harga yang harus dibayar buat nanti dulu, itu beneran ada. Masuk ke bagian 5, sebuah permintaan sederhana. Nah, setelah semua peringatan tadi, kabar baiknya adalah, solusinya itu super simple. Nggak perlu obat macam-macam atau prosedur rumit, cuma butuh satu hal. Dan kita kembali lagi ke awal, ke suaranya kandung kemih kita. Setelah semua drama tadi, permintaannya cuma satu. Dia bilang, aku nggak diciptain buat disiksa. Aku cuma butuh satu hal dari kamu, didengarin. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini.
Di tengah semua notifikasi HP, deadline kerjaan, dan berisiknya hidup kita sehari-hari, pertanyaannya adalah, kita mau nggak sih nyempetin waktu sebentar aja buat dengerin? Jadi, ini pesan utamanya. Nahan buang air kecil itu bukan tanda kita kuat atau hebat. Justru ngerawat tubuh kita, itulah tanda kepedulian yang paling sejati. Ini soal dengerin bisikan sebelum dia jadi teriakan. Jadi lain kali sinyal itu datang, kasih perhatian yang emang jadi haknya tubuh kita. Dengerin ya.